Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Dayanara Hazrati, anggota yang kedua Gita Sonia Simbolon, anggota yang ketiga Sofyan Hussein Nasution. Di sini kami akan menjelaskan deskripsi langkah-langkah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis PowerPoint dan tata cara penggunaannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di sini kami akan membaginya dalam 5 bagian. Yang pertama, tips dan triks mengembangkan animasi menggunakan PowerPoint. Yang kedua, langkah-langkah mengembangkan animasi pada PowerPoint. Yang ketiga, mengkonvert animasi menjadi video. Yang keempat, tips dan triks mengisi suara pada PowerPoint. Yang terakhir, yang kelima, pengaplikasian media pembelajaran berbasis PowerPoint dalam proses belajar. Untuk pembahasan materi yang pertama dan yang kedua akan dibahas oleh Dayanara Hazrati. Nah, baik. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang deskripsi langkah-langkah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis PowerPoint dan tata caranya dalam proses KBKM. Nah, saya akan membawakan tentang tips dan trik mengembangkan animasi menggunakan PowerPoint serta langkah-langkahnya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di menu animation ini terdapat ada 4 submenu. Nah, yang pertama itu adalah Extremes Effect. Bentar ya. Nah, ini. Jadi, Extremes Effect itu adalah efek animasi yang berkaitan dengan kemunculan objek. Nah, misalkan ini ya contohnya, kita coba salah satu efeknya yaitu floating. Nih, baru akan kita coba presentasikan. Nih. Nah, jadi tuh efeknya itu adalah muncul si objek itu tadi tuh muncul objeknya si panah ini, kita berikan efek muncul. Nih. Tuh. Nah, baru kita lanjut ke sub menu yang kedua, ada emphasis effect. Nah, emphasis effect ini adalah efek animasi yang berkaitan dengan perubahan ukuran objek. Maksudnya adalah, jadi si objek tadi, misalkan si tanda panah ini, nanti dia akan membesar atau mengecil karena terjadi perubahan ukuran pada efeknya. Nah, misalkan kita mau coba yang grow nih. Oke, kita akan coba tampilin, presentasiin. Oke. Nah, tuh. Jadi dia terdapat perubahan ukuran pada objeknya, si panahnya ini. Nah, lanjut yang ketiga adalah exit effect. Exit effect nih. Jadi exit effect ini adalah efek animasi yang berkaitan dengan menghilangnya si objek tadi. Nah, jadi objeknya itu dia menghilang. Kita langsung coba aja ya. Misalkan kita mau yang disappear. Nih. Oke. Atau yang shapes aja deh. Oke. Kita akan coba presentasiin bagaimana hasilnya. Oke, jadi dia cuma tek gitu. Nah, jadi dia kayak hilang gitu. Coba kita ulang ya. Kita coba efek yang lain yang oke, kita akan coba presentasiin. Oke, jadi dia si objeknya muncul dulu, baru nanti ke next presentasinya dia akan menghilang keluar, seperti namanya exit effect tuh. Oke. Baru yang terakhir kita punya morphed. Morphed ini ada di paling bawah sebelah kiri. Nah, jadi more motion path ini adalah efek animasi yang berkaitan dengan jejak atau arah pergerakan si objeknya tadi. Nah, kita langsung aja kita coba ke hexagon. Oke, hexagon, kita pilih panahnya.
baru kita akan coba presentasiin. Tuh. Nah, jadi dia panahnya, jadi dia si objeknya ini caranya itu adalah mengikuti si arah heksagon tadi, arah bentuk heksagon tadi. Nah, jadi itu saja untuk animasi-animasi sederhana yang ada di dalam PowerPoint. Untuk tips and triknya sendiri adalah yang pertama, gunakan animasi yang sederhana. Nah, misalkan kita mau membuat sebuah PowerPoint, kita harus menggunakan animasi-animasi yang sederhana seperti tadi itu ada extend effect, emphasis effect, exit effect, dan yang terakhir ada motion path. Baru yang kedua adalah menggunakan animasi yang diperlukan. Nah, jadi untuk setiap PowerPoint, setiap slide yang ada pada PowerPoint sebenarnya nggak masalah kalau kita sendiri nggak mau untuk membuat semuanya kita animasiin, karena akan memakan waktu juga. Jadi kita batasi, misalkan kayak mau memasuki slide terakhir itu kita kasih animasi biar nggak bosen, atau kayak misalkan ada contoh untuk langkah-langkah. Jadi kalau untuk langkah-langkah itu sebaiknya kita kasih efek, jadi berurutan satu-satu dia satu. Langkah pertama dulu, langkah kedua, langkah ketiga, baru langkah keempat. Nah, yang ketiga itu gunakan durasi yang tepat. Nah, ini penting karena jangan sampai kita cuma punya waktu 5 menit, tapi kita menggunakan animasi itu per 15 detik. Jadi nanti akan memakan waktu tadi. Nah, baru seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang keempat adalah menggunakan urutan yang tepat. Nah, misalkan kita mau buat si ini kan faktor pendorong integrasi nasional. Nah, di sini misalkan ada contohnya, gunakan urutan yang tepat. Jadi kita buat dulu contohnya. Kita menggunakan urutan yang tepat. Misalkan kita mau buat yang pertama, yaitu panah pertama untuk menunjukkan faktor yang pertama. Jadi kita buat fade. Yang ini juga kita bikin fade. Baru untuk teksnya juga kita buat fade. Nah, jadi kita gunakan urutan yang tepat. Baru kita akan coba presentasiin. Oke, kita akan coba presentasiin. Nih, jadi gunakan urutan yang tepat. Misalkan faktor pendorong integrasi nasional. Nah, yang pertama adalah rasa senasib seperjuangan. Nah, jadi yang akan muncul panahnya dulu, baru angka satunya melambangkan faktor pertamanya, baru pengertiannya. Nah, berikut selanjutnya juga begitu. Nanti panah kedua berikut diisi dengan angka 2-nya dulu dan definisinya. Begitu juga untuk langkah ketiga dan langkah keempat. Yang terakhir adalah melakukan uji coba. Uji coba ini dilakukan adalah untuk mengukur waktunya sudah pas atau belum, urutannya sudah pas atau belum, atau yang terakhir adalah animasi yang kita gunakan sudah pas atau belum. Nah, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke moderator. Untuk pembahasan bagian 3 akan dibahas oleh Gita Sonia Simbolon. Perkenalkan, nama saya Gita Sonia Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, mengkonvert animasi menjadi video. Sebelumnya di sini saya sudah mendownload template dari internet. Untuk membuatnya menjadi video, kita akan menambahkan beberapa animasi, baik itu teks maupun gambar. Di sini saya akan membuat judulnya mengkonvert animasi menjadi video. Sudah, lalu kita lanjut di bagian ini. Kita tambahkan sedikit perkenalan singkat. Dan sebuah animasi atau gambar.
Lalu di slide selanjutnya kita tambahkan juga pengertian PowerPoint. Sini kita buat terima kasih. Jadi di sini kita sudah membuat sebuah PPT kita, dan sekarang tugas kita untuk membuat animasi. Ini bisa dibuat dengan cara mengklik animasi pada tools animasi seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Di sini kita akan mencoba membuatnya. Kita pilih saja sesuai dengan selera masing-masing. Kita atur durasinya. Kita atur juga kita pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Saya pilih yang ini. Kita buat durasi, waktu untuk tampilan animasinya, lalu kita klik after previous ini untuk agar menampilkan setelahnya. Kita bisa pilih juga, kita buat fly in, kita pilih, kita bisa atur semua untuk di animasinya. Lalu kita bisa mencoba untuk men-slide show-kannya agar kita bisa melihat hasil. Maka animasinya juga sudah berjalan. Jadi setelah kita sudah selesai membuat animasinya, kita membuka tools yang ada di layar, yaitu tools file. Di sini kita punya beberapa pilihan, dan untuk mengekspor PPT ini ke dalam bentuk video, kita memilih tools save and send. Lalu kita pilih create a video dan kita klik create video. Di sini kita bisa mengganti nama dari PowerPoint yang akan kita ekspor ke bentuk video. Kita ganti, kita tidak usah mengganti nama, ini sudah pas. Kita langsung klik save. Lalu di bawah ini akan muncul proses dari creating video PPT, creating video judul yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya di sini saya sudah mengekspor terlebih dahulu, jadi kita bisa melihat hasilnya langsung. Akan saya tampilkan. Jadi begini bentuk dari animasi yang diubah ke dalam bentuk PPT tadi. Proses konversi yang tadi itu akan berjalan tergantung waktu
dan tergantung banyak slide PowerPoint yang dikonversi, resolusi video target. Sampai segitu saja. Saya rasa sampai segitu saja penjelasan dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk pembahasan bagian 4 akan dijelaskan oleh Sofyan Hussein Nasution. Baiklah, saya sebagai penyaji terakhir ingin menjelaskan tentang record suara dan memasukkan suara pada presentasi. Pertama kita klik insert, lalu kita klik sound. Terdapat beberapa pilihan di sini. Untuk memasukkan lagu ke dalam sebuah slide, kita klik sound from file. Lalu kita pilih sound, pilih suara yang akan kita masukkan. Contohnya kita masukkan suara dulu suara ini, apa three doors. Kita klik automatically untuk suara yang di output yang dikeluarkan dari suara tersebut tidak manual, tidak harus mengklik sound tersebut. Baiklah, kita klik. Jika ada gambar ini berarti suara yang dipresentasi akan masuk nantinya. Kita bisa hide ini pada saat presentasi dengan mengklik option lalu klik hide during show. Lalu untuk ini lalu di sini kita klik pada animation, kita klik ini kostum, supaya ini suara outputnya nanti. Setelah kita klik dulu play-nya di sini, slideshow-nya muncul suara. Inilah suara yang output yang dihasilkan dari sound clip from file tadi. Membuatnya ini untuk mengatur volume dari suara yang dihasilkan, bisa medium, bisa low, bisa high. Ini untuk mengetahui musik yang tadi yang dimainkan. Ini hanya mengubah tampilan pada sound tersebut.
Jadi untuk menghilangkannya tadi ini hide daring. Baiklah. Kita akan memasukkan suara record kita. Record dari suara kita. Pertama klik insert. Klik record sound untuk merecordnya. Ini ada tulisan dari judul untuk recordnya tadi. Kita masukkan dulu supaya mudah menghafalnya, yaitu siswa mampu mengidentifikasi. Ini aja yang sound record pertama. Baik, kita klik ini untuk memulai record. Saya akan mencontohkannya. Siswa mampu mengidentifikasi masalah yang guru berikan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita play dengan suara yang kita record tadi. Baiklah, suara yang kita play tadi kita masukkan ke sini. Ke sini. Kita record sebanyak 5 kali sepertinya. Ini untuk recordan yang kedua. Mulai dengan klik ini. Siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran. Play suara yang tadi. Kita klik OK. Klik lagi sound record. Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap tantangan yang diajukan oleh guru. Siswa mampu mendiskusikan hasil pemikiran mereka. Siswa memahami konsep dari nilai mutlak dan persamaan linear. Baiklah, untuk mengaturnya, untuk mengatur suaranya tadi udah diklik dari custom animation. Lalu dalam custom animation ada trigger pada record tadi. Untuk memudahkannya, pertama kita buat dulu bergerak. Ini juga kita buat dulu untuk tulisan yang bergerak. Untuk tulisannya juga bergerak. Kita masukkan dulu recordan pertama ke sini, kita tarik lama, kita tekan lama dulu, baru ke sini, kita arahkan ke sini. Untuk trigger yang ketiga kita masukkan ke sini. Untuk record yang keempat kita masukkan ke sini. Record yang kelima, karena tidak bisa masukkan ke tiap kolomnya, kita biarkan ke sini. Hasilnya akan sama juga. Baiklah, kita akan menghide mereka dengan menu option hide.
Ini hide, ini hide satu-satu suaranya. Seperti yang kita lihat di sini harus diubah dengan automatically semua agar mudah, agar nanti otomatis tidak mengklik satu-satu. Baiklah, kita slideshow untuk melihat hasil dari recordan kita tadi. Itulah mengapa saya tadi membuat tulisan yang bergerak, agar ini dari kostum animationnya dengan recordnya bisa diatur secara berurut. Jadi itulah mengapa saya membuat dari tadi dengan tulisannya, animasi dari tulisannya itu bergerak. Untuk memangkasnya kita klik cut, untuk menghilangkan recordannya kita klik cut satu-satu dari lambang audionya, kita klik A, bisa juga dari sini sepertinya. Itu untuk memangkas atau meremove audio tadi. Ini juga bisa di cut. Baiklah, itu saja penyajian dari saya. Itu saja hasil dari penyajian audio dan record dari saya. Untuk bagian kelima akan dijelaskan oleh Gita Sonia Simbolon. Baiklah, saya Gita Sonia Simbolon akan menjelaskan bagian 5, pengaplikasian media pembelajaran berbasis PowerPoint dalam proses belajar. PowerPoint merupakan satu software yang dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran. Di sini ada 5 komponen yang terdapat dalam slide sebagai pengaplikasian media pembelajaran berbasis PowerPoint dalam proses belajar, yaitu yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua kuis singkat, yang ketiga pendalaman materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima review materi. Yang pertama, video pembelajaran. Komponen ini berisi video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Siswa diminta menyimak baik-baik penjelasan yang disampaikan dalam video tersebut. Yang kedua, kuis singkat. Setelah peserta didik melihat video, maka guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya. Media pembelajaran PowerPoint juga dapat menjadi media sebagai kuis singkat. Yang ketiga, pendalaman materi. Bagian ini merupakan pendalaman materi dari materi yang telah disampaikan dalam video. Pada bagian ini, peserta didik diminta untuk memperdalam materi dengan mencari informasi-informasi lain yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Jadi, di dalam pendalaman materi ini, guru dapat memaparkan materi-materi baru untuk dicari oleh mahasiswa di dalam sebuah PowerPoint. Yang keempat, diskusi. Pada bagian ini berisi poin yang perlu didiskusikan oleh peserta didik dalam sebuah kelompok diskusi yang hasilnya akan mereka presentasikan di hadapan teman-teman mereka.
Jadi, dengan memakai media pembelajaran PowerPoint ini, seluruh peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan teman-teman mereka. Yang terakhir, review materi. Setelah peserta didik selesai melakukan presentasi secara keseluruhan, maka guru perlu melakukan review untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Jadi, review materi ini juga bisa dijadikan sebagai kuis untuk mengetahui seberapa sudah tercapai atau belum materi yang diajarkan atau tujuan pembelajaran tersebut. Dengan memakai media pembelajaran PPT, kuis juga dapat dilakukan dengan mudah dan interaktif. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.